Oke, Afi, Em, sebagai sebagai seorang ibu juga mungkin punya pandangan seperti apa sih melihat kasus yang menimpa anak balita lah ya bisa dibilang yang dianiaya oleh babysitternya di daerah Malang. Jujur gue tuh beritanya juga baru tahu, tapi nggak mau juga nonton, nggak berani lah denger beritanya kayak gitu kan, karena ngebayanginnya aja udah ya Allah gitu. Itu kenapa ya? Gue juga bingung gitu. Maksudnya ada problem apa sama si babysitter itu sehingga dia sampai bisa tega melakukan itu ke anak umur 4 tahunan ya? Ya sekitar segitulah. Gitu kurang lebih. Uh-uh. Ya umur berapapun gitu, apa hak dia untuk seperti itu ya? Mau umur berapapun juga. Makanya yang harus cari tahu adalah ada masalah apa, ada kelainan apa, ada suasana apa, ada apa sama si pikiran, hati, akhlak, terus mental dari si babysitter ini tuh dia kenapa gitu, kok nggak manusiawi banget sih intinya gitu. Ya kalau dari sisi seorang ibu ya jawaban gue nggak paham tuh. Aduh, zaman udah semakin, orang udah semakin kayak nggak punya panduan kali ya, Nggak ada akhlak. mungkin udah lebih jahat daripada binatang kalau menurut gue gitu. Jadi makanya mungkin para penyalur babysitter mungkin itu, ini kan bicara sama nyawa orang ya. Babysitter itu kan di hire untuk dititipin anak sama orang tuanya, kayaknya harus tes psikolog deh. Terus harus cari tahu deh ke kepolisian apakah dia punya background buruk, si calon babysitter itu yang melamar ke perusahaan babysitter gitu. Terus kayaknya harus dicari tahu juga ke silsilah keturunan keluarganya, backgroundnya apa gitu. Karena permasalahannya adalah babysitter itu balik lagi dia kan mengurus anak yang kecil banget, ada yang ada yang dari lahir, toddler, bayi toddler gitu kan, preschool, itu kan anak-anak kecil semuanya gitu loh, yang belum tentu mereka bisa ngomong gitu. Dan emang butuh kesabaran ekstra kan kalau merawat anak umur segitu. Jadi kalau misalnya mau jadi babysitter tapi mentalnya nggak mental babysitter yang harus ngemong, harus sabar, mentalnya harus mental ibu juga ibu yang sabar ya, karena kan juga banyak nih ya zaman sekarang ibu yang nggak sabar gitu kan, banyak juga korban kekerasan anak dari ibunya sendiri gitu. Jadi mentalnya harus mental ibu yang sabar gitu kalau mau jadi babysitter, karena kan anak-anak itu kan dia punya dunia sendiri yang berkembang, yang mungkin kita akan capek, emosi kita akan kepancing gitu. Terus mungkin dia tuh anak itu masih terus mau bergerak, mungkin susternya udah ngantuk, ya kan itu resiko ya gitu. Jangan jadi babysitter kalau nggak mau seperti itu gitu. Jadi gue fokusnya ke ya kalau jadi orang tuanya mah gue akan proses ini secara hukum lah pasti. Dan kalau memang itu ada dari babysitter itu didapatkan dari yayasan tertentu, ya gue juga akan tuntut yayasannya lah pokoknya. Karena balik lagi ya, setiap kejadian itu kan kita harapkan ada pelajarannya. Boleh nggak cukup di sini gitu, jangan sampai terlalu mudah melupakan, ya udah terus nanti ada kasus lagi gitu, apa nih hukumannya gitu, lebih kayak gitu sih. Artinya biar ada efek jerah untuk jangan sampai ada yang seperti itu lagi kali ya. Iyalah harus, karena kan kita tuh, gue tuh konsentrasi banget sama traumatik orang gitu. Bayangin nggak trauma orang tuanya ya. Kalau seandainya orang tuanya ini masih tetap harus bekerja atau masih tetap harus menitipkan anaknya sama yang namanya jasa babysitter gitu, wah traumanya kayak apa tuh. Lalu kita kan nggak tahu loh, apakah si anak yang mungkin berumur 4 tahunan ini sudah punya memori yang nempel atau belum, kita kan nggak tahu nih. Oke, mungkin kalau dia bayi ya, dia mungkin nggak inget kali tuh ya mungkin. Nah kalau anak umur 4, 5 gitu-gitu tuh kan setahu gue mah udah ada memori nempelnya gitu. Bayang nggak lo traumatik dia? Terus ya harus diproses hukum sih.
Jadi nggak bisa dengan musyawarah, dengan mufakat, karena musyawarah kekeluargaan ya, tapi lo tetap harus proses hukum, harus ada proses jerasi, karena untuk pengalaman para babysitter yang lain dan untuk pengalaman para yayasan-yayasan yang lain, dan juga karena kalau kita mau nyalahin keadaan orang tua, kenapa harus pakai babysitter lah, setiap keluarga kan kebutuhannya berbeda-beda ya. Ada yang bisa menitipkan anaknya sama suaminya, ada yang bisa menitipkan anaknya sama istrinya, ada yang bisa menitipkan anaknya sama keluarganya, saudaranya, ada yang memang harus memakai jasa orang luar gitu. Ya ini cobaan yang tidak mudah pastinya dilewati oleh orang tuanya, tapi di balik cobaan ini memang harus ada hukuman yang diterima sama pihak yang bersangkutan. Oke.